Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum mulai silakan kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian melakukan absensi pada link seperti biasa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan peran Indonesia dalam menghadapi kerjasama di bidang sosial budaya. Kemudian yang kedua, dapat mencari informasi penting dari teks eksplanasi, lalu mengidentifikasi cara menghasilkan listrik, terutama dari pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat adalah mengidentifikasi ciri-ciri reklame. Kemudian yang terakhir mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi. Nah, sekarang silakan kalian amati di sekitar kalian, di rumah atau mungkin di sekolah, banyak benda-benda yang sekarang sudah ada di negara kita yang sebetulnya bukan berasal dari negara kita, tapi sebetulnya adalah berasal dari negara lain atau kita mengimpor benda tersebut. Misalnya seperti smartphone atau handphone ya. Nah, banyak handphone itu berasal dari negara Cina, negara Korea dan lain sebagainya. Nah, itu penyebabnya adalah dengan adanya kemudahan kita untuk mengakses benda-benda atau barang-barang dan informasi-informasi dari luar. Nah, sekarang silakan kalian perhatikan dulu yang ada di buku kalian, benda-benda tersebut. Kemudian kalian bisa tuliskan di sana benda tersebut berasal dari negara mana. Baiklah anak-anak, mari kita perhatikan beberapa benda yang ada di buku kalian. Juga di tayangan ini tuliskan. Nah, seperti misalnya karpet. Nah, itu terkenal berasal dari Turki. Kemudian ada batik dari Indonesia. Lalu ada boneka dari Tiongkok, ada mobil, kemudian ada jam tangan dari Swiss. Susu yang terkenal itu dari New Zealand ya. Jadi banyak barang-barang atau benda-benda yang kita butuhkan yang masuk ke Indonesia dan bukan berasal dari negara kita, dari negara lain atau negara tetangga. Nah, itu adalah akibat dari adanya globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia di segala bidang kehidupan. Jadi seolah-olah negara-negara di dunia ini sudah tidak ada jarak. Benda-benda apa atau informasi-informasi apa yang ada di luar negeri kita sudah bisa nikmati atau dengarkan dari negara kita sendiri. Jadi seolah-olah tidak ada jarak seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Salah satunya adalah dengan adanya listrik. Listrik ini sangat mendukung adanya globalisasi dengan digunakan untuk menghidupkan atau menyalakan barang-barang elektronik seperti misalnya televisi, kemudian laptop, komputer dan lain sebagainya, kemudian didukung oleh internet. Nah, itu yang menyebabkan kemudian proses globalisasi ini sangat melaju dengan cepat. Salah satu hal yang mendukung sekali terjadinya globalisasi sehingga berjalan dengan sangat pesat adalah penemuan listrik. Jadi dengan ditemukannya listrik, banyak benda-benda yang bisa dioperasikan atau dijalankan dengan menggunakan listrik. Misalnya komputer, kemudian setelah komputer ada internet, lalu ada handphone, alat-alat komunikasi lainnya yang kemudian memungkinkan terjadinya globalisasi secara pesat. Nah, kalian sekarang bisa lihat
pada buku kalian atau dalam tayangan, ini adalah gambar pembangkit listrik tenaga air. Jadi salah satu pembangkit listrik yang digunakan oleh manusia adalah pembangkit listrik tenaga air. Selain itu ada lagi pembangkit listrik tenaga surya, tenaga panas bumi, dan lain-lain. Nah, bagaimana proses terjadinya atau proses menghasilkan listrik dari pembangkit listrik ini bisa kalian lihat di dalam buku dan juga di tayangan. Yang pertama, air dari sungai. Kemudian air tersebut masuk melalui pintu. Nah, itu sudah ada gambarnya, ada nomor-nomornya. Lalu yang ketiga, air diatur oleh katup pengaman. Yang keempat, masuk ke tangkai pengaman tekanan, kemudian airnya di dalam pipa itu tekanannya besar, lalu mengalir ke turbin. Dari turbin, nah turbin ini akan memutar magnet yang ada di dalam kumparan yang ada di dalam generator, sehingga generator bisa menghasilkan arus listrik. Nah, setelah generator menghasilkan arus listrik, kemudian akan distabilkan oleh transformator, lalu dari sana baru akan dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Selanjutnya kalian tentu masih ingat tentang struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum, catatan penjelas, dan kesimpulan. Nah, kalian bisa lihat nanti di dalam gambar, di dalam buku itu ada di sana adalah pembangkit listrik mini atau pembangkit listrik mikrohidro. Nah, ini adalah pembangkit listrik yang sering dipakai di daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh listrik dan dilaksanakan oleh penduduk setempat. Nah, karena biayanya ini ringan, tetapi kelemahannya adalah hanya menghasilkan sedikit listrik. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, nanti kalian tulis proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik mikrohidro. Penulisannya sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Kalian perhatikan di sana gambarnya, lalu di sana sudah ada petunjuk-petunjuknya dari awal sampai akhir. Kalian tentu pernah mendengar tentang reklame. Nah, reklame itu hampir sama dengan iklan. Jadi tujuannya adalah untuk mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, dengan globalisasi sekarang ini, reklame ini semakin marak. Jadi reklame ini sangat mempengaruhi konsumen untuk berbelanja atau untuk menggunakan jasa si produsen. Nah, ini ada beberapa persyaratan sebuah reklame atau hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasanya baik dan menarik, kemudian ilustrasinya menarik dan mudah diingat, kemudian tata letak gambar dan tulisan baik. Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, kita melihat teman-teman kita sendiri, misalnya di sekolah atau di rumah, itu kalian punya teman, ya, tentu mereka latar belakangnya berbeda-beda, mulai dari asalnya berbeda, kemudian juga kemampuannya dari segi ekonomi berbeda. Nah, itulah yang disebut keragaman. Silakan kalian baca teks di buku siswa yang berjudul Sahabat yang Tak Terpisahkan. Lalu kalian ambil pesan moral apa yang ingin disampaikan oleh penulis, apa yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut.